Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama dalam kebaikan Allah dan kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Bapa di sorga, kami memuji-Mu, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami kagum, kami punya Allah yang mengasihi kami dengan setia. Dan Tuhan, terima kasih banyak sebab pertolongan-Mu dan pegangan tangan-Mu yang membuat kami mampu melewati waktu-waktu yang berlalu. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing agar kami bisa berkonsentrasi dan berfokus kepada kebenaran-Mu yang menuntun kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3. Bagaimana jika jiwaku haus? Bagaimana jika jiwaku haus? Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dan kita fokus mendengarkan sabdanya. Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sandangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika jiwaku haus? Banyak di antara kita tidak memahami apa yang sedang terjadi dengan jiwa kita, dengan kehidupan kita. Jika Bapak Ibu Saudara di tengah situasi yang panas terik melakukan banyak aktivitas, dan Bapak Ibu akan merasakan kehausan di dalam tubuh kita dengan leher yang kering gitu ya, tenggorokan yang kering dan mulai haus lah itu, maka Bapak Ibu akan dengan cepat mencari air, bahkan airnya itu air yang segar, kalau boleh air yang dingin untuk menghilangkan haus itu. Bapak Ibu akan dengan cepat untuk mengambil sikap untuk mengatasi kehausan itu. Bapak Ibu rela membeli minuman yang segar, yang punya rasa-rasa spesial, yang menyegarkan, dan untuk mengatasi kehausan itu. Tapi bagaimana jika jiwa kita yang haus? Pernahkah kita berpikir, kadang hal yang biasa kita temukan dalam status-status media sosial, saat seseorang, oh ini sudah capek gitu ya, sudah kerja dari Senin sampai dengan Jumat, ini waktunya weekend, waktunya healing gitu ya, this healing time, waktunya menyembuhkan. Padahal yang dilakukan traveling sebenarnya, tapi traveling itu sekarang jadi disebut sebagai healing. Tapi apakah traveling itu sebenarnya adalah terapi healing untuk jiwa Bapak Ibu Saudara? Saat healing dengan biaya yang cukup tinggi, dengan mengeluarkan uang dari hasil jerih payah Bapak Ibu, apakah healing itu menjadi sebuah healing?
bagi jiwa Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit efek healing akhirnya membuat kantong jadi kering. Dan bukan healing yang terjadi, tapi menjadi tambah pusing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan berumah tangga, kehidupan mengasuh anak di era digital dengan model yang sangat berbeda membuat kita lelah secara fisik tapi juga jiwa. Membuat kita juga dalam kehausan secara jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana jika jiwaku haus. Waktu bangsa Israel berada dalam tekanan hidup yang berat, dalam situasi yang sulit, mereka juga ada dalam situasi jiwa yang haus, kerohanian yang haus. Kehidupan kerohanian mereka terkuras karena mereka menghadapi kenyataan-kenyataan yang berat dalam hari-hari mereka. Dalam hari-hari mereka, demikian juga yang terjadi dengan kita. Dan Tuhan berseru dengan panggilannya bagi orang-orang yang sedang haus secara rohani, haus jiwa mereka. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Tuhan bagi orang yang mengalami kehausan jiwanya, rohaninya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, datanglah pada Yesus. Karena saat engkau haus secara rohani, secara mental, secara fisik sekalipun engkau tidak memiliki uang, Yesus adalah tempat yang tepat. Hai semua orang yang haus, marilah, minumlah air. Engkau tidak punya uang, mari datang ke sini. Karena engkau akan mendapatkan minuman, makanan tanpa harus membayar. Karena di dalam Yesus ada anugerah. Di dalam nama Yesus ada kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang saat jiwanya haus berpikir untuk dia jalan-jalan, untuk dia belanja-belanja, untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka pikir bisa menyenangkan, dengan membelanjakan uangnya untuk rokok, dengan membelanjakan uangnya untuk dunia malam, menghibur diri. Dia pikir itu bisa memuaskan hasratnya jiwanya yang sedang dahaga dan haus. Semuanya butuh uang. Tapi dalam Yesus, Tuhan mengundang dengan jelas, mari, kamu gak punya uang, kamu gak bisa bayar. Tuhan tuh mau kasih tahu bahwa untuk memuaskan kehausan jiwa, kehausan rohani, itu gak bisa pakai duit seberapapun banyaknya uangmu. Itu gak bisa didapat. Kepuasan jiwa itu hanya didapat di dalam Yesus. Maka mari datanglah kepada Yesus. Ada kasih karunia, ada anugerah Allah yang Tuhan berikan melalui kasih-Nya, melalui pengampunannya, melalui karya keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa-doamu. Berikanlah waktumu untuk engkau mendatangi Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu membawa uang banyak seperti engkau datang masuk mal dan belanja-belanja. Engkau tidak perlu mengeluarkan uangmu untuk engkau pergi mengunjungi tempat-tempat yang jauh yang punya pemandangan yang menyenangkan, punya tempat-tempat swafoto yang membuat engkau gembira. Tidak perlu. Datanglah kepada Yesus. Gak perlu naik bis, gak perlu naik mobil, gak perlu naik pesawat, dan tidak perlu tiket. Datanglah pada Tuhan Yesus. Yang pertama, datanglah pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jika jiwaku haus, apa yang harus kulakukan? Datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah menerima pengajarannya. Menerima pengajarannya di dalam ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
Sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. 2 kali diungkapkan, dengarkanlah aku. Ini merujuk kepada sabda Tuhan, kepada firman Tuhan. Kita bukan hanya datang kepada Tuhan, menaikkan seruan kita, berdoa, bercerita kepada Tuhan, tetapi juga untuk mendengarkan sabdanya, mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan itu sajian yang paling lesat untuk jiwa kita. Firman Tuhan itu adalah air sumber kehidupan yang akan memuaskan kita. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan dan terimalah firman-Nya. Saat jiwaku haus, datanglah pada Tuhan dan terimalah firman-Nya. Maka kita menikmati damai sejahtera, kepuasan dan keselamatan daripada Tuhan. Selamat mencari Tuhan dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Hari ini saat Bapak Ibu Saudara weekend, Bapak Ibu tidak perlu banyak uang, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang. Perlulah Bapak Ibu hanya berikan waktumu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berikan waktumu untuk duduk diam mendengarkan sabdanya. Jiwamu yang lelah 1 minggu bekerja, engkau akan mengalami kesegaran-kesegaran saat engkau datang mencari Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Selamat dipuaskan dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami dan berkati kami untuk kami hidup datang kepada Tuhan dan punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Engkau Allah memberikan kelegaan, kepuasan, memulihkan kekuatan kami yang telah bekerja lelah selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.